balik lagi di part kedua ya Cak. Kali ini dengan Badan Riset dan Pengembangan, yaitu di Jasin. Nah, tapi ada yang berbeda kali ini Cak, karena bukan dengan anggaran dan juga komisi lagi. Ada sekarang 3 orang-orang keren ya di dalam ruangan ini kali ini. Tapi sebelum ke perkenalan ketiga-tiganya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Rena Dwi Ariyanti, selaku Kepala Badan Riset dan Pengembangan. Aku Garis Saputra Medina sebagai Wakil Kepala Badan Riset dan Pengembangan. Oke, kita udah perkenalan berdua nih. Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih siapa nama 3 orang di dekat kita ini ya. Ada dari MKD, aspirasi dan juga legislasi. Oke. Mulai dari mana dulu, No? Mulai dari aspirasi dulu nggak sih? Boleh dari perkenalkan dari Oke, aspirasi. halo teman-teman, perkenalkan nama aku Raisa Audiagata. Aku selaku Kepala Badan Aspirasi dari DPM Kema FKS Parlemen Justisia. Oke. Nah, selanjutnya kan dari Badan Aspirasi udah perkenalan nih, udah pada tahu yaitu namanya Kak Raisa. Nah, selanjutnya boleh nih dari MKD dulu. Oke, halo, aku Mardinani Sara Medani Harahap sebagai Kepala Mahkamah Kehormatan Dewan atau yang biasa dikenal MKD. MKD. 3 huruf, 3 apa? 3 kata ya? 3 kata tapi benar-benar penunjang ya, berimpact. Nah, MKD ada udah. satu lagi yang belum ya. Siapa nih saya yang belum? Dari badan apa? Legislasi. Boleh perkenalan dari legislasi. Halo teman-teman semuanya, aku Safira Nindya, kerap dipanggil Safira atau Shanin. Aku dari Kepala Badan Legislasi Parlemen Justisia. Salam kenal. Ini badan-badan yang bisa berapi-api ya, badan-badan yang bisa dibilang penting krusial gitu ya. dan penting banget ya di Berkobar. DPR ini. Betul. Nah, karena gak usah lama-lama ya, kita langsung aja nggak sih ke pertanyaan pertama. Tapi kira-kira nih Cak, badan mana dulu nih yang bakal kita tanya nih? MKD nggak sih? MKD dulu. Oke, fix MKD teman-teman. Berarti semuanya kita akan mengulik-ngulik dengan MKD. Boleh dari Eca pertanyaan pertama untuk MKD. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Dina ya, kita bahas agak serius tapi penting. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, bisa dijelasin dulu nggak? MKD tuh sebenarnya tugasnya ngapain aja sih di DPM? Oke, sebelum menjelaskan MKD mungkin aku sedikit cerita ya pergantian Boleh, nama Bang. dari Badan Kehormatan jadi MKD. Nah, dulu tuh di parlemen sebelumnya namanya tuh Badan Kehormatan. Nah, di Parlemen Justisia sekarang itu tuh diubah namanya jadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi fungsinya adalah mengawasi dan juga mengapresiasi kinerja dari internal DPM Kema FKS. Oh, berarti secara garis besarnya seperti itu ya. Iya, benar banget Waduh. Kak Retno. Berarti cukup penting juga ya Caya. Penting sekarang banget sih ini. Nah, boleh nih lanjut ke pertanyaan kedua dari aku ya, mungkin untuk MKD. Kapan sih biasanya MKD itu mulai turun tangan dalam urusan internal DPM? Oke, kalau misalnya pertanyaannya mulai turun tangan ya, kayaknya menurut aku MKD itu turun tangan setiap waktu karena iya, apalagi mulai dari dibentuknya parlemen tuh pasti MKD udah mulai turun karena kan nyiapin first meet, teknisnya segala macam kayak gitu sih. Jadi kalau pertanyaannya turun tangan, MKD kayaknya turun tangan Karena setiap segala urusan internal mungkin MKD ya. bener banget. Nah, teman-teman, berarti dari sini kita tahu nih, berarti segala urusan itu MKD selalu menjembatani atau mencampur tangani. Betul banget. Untuk urusan internal dari DPM itu sendiri. Nah, ke pertanyaan selanjutnya mungkin Ketiga nggak sih? ya. Yang ketiga, boleh dari Eca. Dalam menjalankan fungsinya MKD nih, biasanya MKD ini berdiri independen atau tetap terkoordinasi dengan pimpinan DPM? Pasti jawabannya tetap terkoordinasi dengan pimpinan DPM karena kalau misalnya MKD mau buat sesuatu pasti harus nyampein dulu ke pimpinan ini gimana, apakah ada bentuknya saran atau udah benar atau kayak gimana. Nah, itu harus koordinasi dulu ke pimpinan. Nanti kalau misalnya sudah di ACC sama pimpinan baru MKD mulai mengeksekusi. Waduh, berarti harus nunggu ACC dulu nih dari pimpinan baru dieksekusi gitu ya. Waduh, berarti Gak bisa emang langsung ini ya. langsung ya udahlah kita langsung aja gitu, nggak usah Iya, ada nggak koordinasi, bisa kayak takutnya gitu, nanti benar. miskom ya sama yang lainnya gitu. Oke, dari MKD kan kita udah ulik-ulik nih, udah ngasih beberapa pertanyaan. Pasti teman-teman semuanya udah penasaran juga dengan Penasaran badan juga, lainnya yang ada di sebelah aku sekarang ini, yang paling cantik-cantik Iya, dan juga banget. paling krusial banget ya saya. Boleh lanjut kita ke badan mana dulu nih di antara dua ini? Boleh dari MKD, coba badan mana dulu yang bakal kita tanya nih? Kayaknya karena kita baru selesai melakukan sidang yang kemarin ya.
Iya, perfect ya. Masih baru-baru ya. Berarti itu berhubungan sama apa nih? Badan Legislasi. Oke. Nah, dari badan legis tentunya kita dari- punya banyak banget ya pertanyaan karena badan ini Waduh, benar-benar kayak saya badan yang menghubungkan satu Fakultas. satu mahasiswa Iya. fakultas kan Benar. betul Betul. banget. Nah, oke, kita balik lagi nih ke akar utamanya nih. DPM itu kan lembaga legislatif nih. Yes. Nah, bisa dijelasin dulu nggak sih apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi di DPM KMH FKS ini? Oke, kalau ditanya terkait fungsi legislasi DPM FKS, Badan Legislasi itu lebih ke membuat, merumuskan, mengawasi, dan intinya dalam terkait produk hukum yang ada di fakultas kita, dan juga kita sebagai penyelenggara pemilihan raya atau pemira, yang dimana kita itu ada dalam kegiatan pergantian periode atau pergantian kepala atau pimpinan, mungkin dari gubernur, kepala himpunan, kepala himpunan, kemudian pimpinan DPM sendiri bahkan. Jadi seperti apa ya, adanya kontribusi dalam satu fakultas atau di acaranya legislasi seperti itu. Berarti semuanya itu penggabungannya itu hanya di legis ini ya yang ngadain acaranya. Kayak pemira dan lain-lain itu legis semua nih berarti. Waduh, berarti perannya benar-benar sangat penting ya dalam pemilihan-pemilihan seperti itu. Keren banget dari legis. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, dalam praktiknya nih apa aja sih kayak bentuk produk legislasi yang biasanya dibuat DPM, kayak peraturan internal, rekomendasi atau surat keputusan kayak gitu nih? Oke, kalau produknya sendiri, ini aku urutin dari kegiatan DPM biasanya. Yang pertama itu kita ada, ini lebih ke internal aja sih, ini koordinasi sama MKD juga, karena terkait internal tuh ada undang-undang internal ya, yang dimana tuh peraturan dari teman-teman DPM sendiri. Kemudian yang kedua, ini kita koordinasi sama BEM, itu undang-undang pengawasan, karena kan kita kan punya fungsi komisi ya, tadi yang udah podcastnya sebelum kita, ya itu. Ya, jadi kita di undang-undang pengawasan itu koordinasi antara DPM dengan BEM. Kemudian yang barusan kemarin banget ada peraturan fakultas yang dimana didatangi oleh seluruh ormawen di fakultas dan juga teman-teman mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial seperti itu. Itu lebih ke peraturan-peraturan fakultas yang dimana seluruh anggota mahasiswa fakultas ini punya hak yang sama sesuai dengan peraturan tertulis. Jadi kita sana bisa bersuara, teman-teman bisa menyampaikan aspirasinya mungkin ya. Betul. Bisa menyampaikan kendalanya atau ada perubahan yang ingin diubah bisa melalui peraturan fakultas seperti itu. Yang dimana disepakati oleh semua warga fakultas kita. Oke, berarti kan kayak kemarin tuh ya banyak banget ya penyanggahan dari mahasiswa-mahasiswa di FKS untuk pengubahan gitu ya. Betul Nah, sekali. itu kemarin benar-benar seru ya. Jadi teman-teman semua nanti nextnya kalau misal ada ada dari legislasi ngadain acara, itu boleh banget untuk datang dan ngeramein secara langsung karena benar-benar seru ya kemarin acaranya. Nah, lanjut nih ke selanjutnya. Proses bikin peraturan di DPM tuh ribet nggak sih? Kalau menurut kepala badan dari legislasi nih kira-kira? Kalau dibilang ribetnya enggak, lebih ke kita kan butuh kesepakatan keseluruhan ya, karena kita nggak bisa memutuskan suatu hal secara sendiri, karena kan bisa dibilang ego kita sendiri nantinya akan diputuskan. Jadi kita lebih ke untuk membuat peraturannya mudah, bisa dibilang mudah, tapi untuk kesepakatannya kita lagi-lagi perlu musyawarah atau koordinasi oleh keseluruhan, karena ya itu hak bersama seperti itu. Tapi untuk misalkan ditanya untuk DPM, berarti kan ini lebih ke arahnya peraturan internal DPM sendiri. Kemarin kita seru-seru aja ya, kebetulan kita kemarin aman-aman aja berarti ya Iya, sejauh betul. ini. Betul. Oke, Cak, lanjut Cak. Kita kasih pertanyaan Lanjut ya. terakhir mungkin ya buat Legis ya. Karena dari tadi insight-nya benar-benar menambah energi berapi-api ya. Legislasi itu selalu berapi-api seperti itu. Boleh, Pertanyaan Cak. selanjutnya ya, gimana caranya biar proses legislasi di DPM tuh tetap terbuka dan bisa ngelibatin mahasiswa lain biar nggak eksklusif banget gitu loh. Untuk ditanya terbukanya lebih ke ya, karena kita kan selalu update ke seluruh mahasiswa melalui media sosial, karena maka dari karena efektivitas yang mungkin mudah untuk diakses tuh melalui media sosial ya, karena semua orang bisa mengakses tuh lebih ke setiap ada agenda, setiap ada update atau setiap ada kegiatan yang emang diarahkan untuk seluruh fakultas, kita akan uploadingnya tuh menunjukkannya tuh di media sosial, di Instagram seperti itu. Jadi lebih ke ya update-nya aja. Mungkin
contohnya undang-undang yang ada di fakultas kita udah tercantum di link 3 DPM FKS. Kemudian untuk kegiatan yang akan datang nantinya ada Pemira, mungkin tuh ada Instagramnya sendiri. Terus kemudian dari Pemira ada kegiatan kampanyenya namanya Populi Day, itu juga ada Instagramnya sendiri. Jadi teman-teman bisa memantau melalui media sosial yang udah kita cantumkan seperti itu. Oh gitu Ca, Iya. caranya terbuka tuh bisa dilihat langsung nih di Iya. Instagram kita maupun di Instagram dari masing-masing Oh iya, kegiatan. selain di Instagram Boleh. mungkin yang secara tertulis resmi kita ada di kegiatan sidang, kegiatan undang-undang mungkin seperti LPJ kan ya, itu kan semua dijabarkan di sana. Teman-teman bisa mengakses melalui kegiatan kita yang udah kita sebutin tadi seperti itu. Waduh, berarti udah terprepare banget ya, udah lengkap banget dan untuk terbuka banget bisa diakses sama semua mahasiswa di FKS ini. Betul. Waduh, jadi teman-teman semua jangan sampai ketinggalan update dari Badan Legis ini karena semuanya itu udah terangkum jelas ya dari Badan Legis ini sendiri, kayak kapan tanggal sidang dan lain-lain tuh benar-benar udah tersusun rapi teman-teman semua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya buat yang agenda-agenda selanjutnya. Nah, selanjutnya kita udah dengar pendapat dari MKD dan juga legislasi. Nah, sekarang kita Tinggal satu lagi ya. yang biasa mendengarkan pendapat mahasiswa. ya, benar Kira-kira apa nih yang biasa didengar oleh badan apa sih, Apa Cak? sih itu? Yang ada di DPM tuh? Aspirasi gak sih? Badan aspirasi. Benar. Betul banget. Sekarang kita lanjut ke badan aspirasi bareng Kak Raisa. Nah, Boleh, pertanyaan pertama boleh, dari siapa? dari Eca dulu. Dari aku ya. Boleh. Kalau dilihat dari kinerja DPM selama ini, impact paling nyata yang bisa dirasain mahasiswa tuh apa sih Kak? Sebagai kakak di Badan Aspirasi sendiri itu. Aku kan aku mau cerita dulu dikit ya. Boleh, Tahun lalu boleh, tuh boleh. aku di DPM juga, tapi sebagai staff dari Badan Aspirasi. Nah, aku diamanahi untuk menjadi kepala Badan Aspirasi, yang dimana mungkin lumayan terasa ya impactnya, yang dimana setiap triwulan itu pasti ada yang namanya kayak bertemu sama staff-staff dari LAK atau mungkin bisa aja sama dekan juga. Jadi kita di saat udah ngumpulin seluruh aspirasi dari mahasiswa, kita bisa kita sampaikan ke yang pihak yang berwenang. Iya, pihak yang berwenang. Jadi di sana tuh kita bisa merasa didengar. Gitu, dan kita pun nggak yang di belakang layar doang, tapi kita tuh turun juga ke mahasiswa. Jadi nanti aku jelasin lah proker-prokernya. Waduh, berarti emang mendengarkan itu Iya, dan benar menyalurkannya juga benar-benar terproses nyata ya untuk yang pihak berwenang di FKS. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, kalau ngomongin soal aspirasi mahasiswa, biasanya kan DPM tuh nerima aspirasi itu biasanya dari mana aja nih sih Kak? Dari mana aja sih, kan bisa jadi langsung dari mahasiswa ataupun lewat survei, atau bisa lewat dari mana aja nih? Boleh teman-teman biar pada mau nyalurin aspirasi nggak bingung lagi di kemana. Jadi kita tuh nyiapin beberapa media ya. Yang pertama itu mungkin ada dari Gform aspirasi, itu tuh bisa diakses, ada di Linktree DPM, IG DPM ya. Boleh dicek ya teman-teman ya. Jangan dikepoin tuh guys. Jadi aspirasi kalian tuh bisa tersalurkan juga gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya, kalau dulu tuh namanya kotak aspirasi, yang ditaruh di lobby, tapi sekarang udah ganti namanya jadi Growth Voice. Waduh, Nah, udah itu tuh bisa ganti. diisi juga. Itu tuh sistemnya tuh kalian nulis, nanti diisi sama kalian kotaknya. Nah, terus yang ketiga itu ada si proker baru tahun lalu nih dibikin, namanya Aspiratru. Itu tuh singkatan dari aspirasi drive thru. Jadi kita tuh bener-bener kita diem di lobby di sekitaran FKS, nanti kita tuh nanya-nanya ke mahasiswa langsung, kenapa sih ada program itu, karena biar mahasiswa itu ngerasa didengar dan ngerasa mereka tuh ngerasa dekat juga sama kita, jadi ngerasa ada rasa percaya sama DPM kayak gitu. Oh, berarti dari DPM-nya tuh bisa langsung nanya langsung nih ke anak mahasiswanya, kira-kira keluhannya tuh apa ya. Nah, sejauh ini kan kakak tuh udah pernah nih jalan aspiratru ya, kayak menanyakan langsung ke mahasiswa. Boleh nggak nih ada satu jawaban yang kira-kira sangat menarik nih menurut kakak tuh, kira-kira apa? Mungkin kalau misalnya dari aspirator tuh belum ada ya. Belum ada. Karena mungkin aspirasinya yang beneran yang mereka keluhin. Cuman yang lucu itu menurut aku tuh dari kotak aspirasi. Kotak aspirasi, waduh ada apa nih di kotak aspirasi? Ada apa apalagi tuh? nih yang tahun lalu. Yang tahun lalu boleh. Kalau yang tahun sekarang kan masih baru ya, jadi belum dibuka. Jadi jangan lupa isi biar penuh. Betul. Nah, kalau yang tahun lalu tuh
aduh ini lucu banget. Sebenarnya mungkin karena kotaknya kecil ya kalau Iya. dulu tuh, kalau sekarang kan gede banget. Itu tuh mungkin ada yang ngira itu tuh kotak untuk confess ya. Itu tuh beneran ada yang confess. Katanya gini ya, I love you untuk seseorang yang ada di DPM. Jadi buat kita jangan-jangan yang di sini nih. Ayo siapa ya? Siapa Ini ya? deh kayaknya. Aduh jangan dulu. Oke, dari kan tadi udah ada sanggahan ya bahwa kotak aspirasi itu ada salah masukin malah untuk confess. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai salah nih. ngisi. Kotak aspirasi itu untuk menyampaikan aspirasi kalian terhadap FKM. Aspirasi hati sini ya. Bukan aspirasi hati. Kalau hati kan langsung aja ke orang Iya. kita kan aduh. Atau perlu aspirasi bikin program confess di Waduh, boleh komen-komen di bawah. Iya, mantap kali. Keren. Nah, biasanya nih Kak, gimana sih cara DPM tuh nangkap dan nyalurin aspirasi mahasiswa biar nggak cuma berhenti di kotak saran doang nih. Nanti orang-orang pada udah ngisi kotak saran berhenti di situ doang nih. Gimana nih caranya DPM tuh biar nggak berhenti di situ doang? Nah pertama kita tuh ngumpulin semuanya kan. Nah apalagi yang dari kotak aspirasi itu tuh kita baca satu-satu tentunya. Udah kita baca, kita saring lagi, terus dijadiin kajian. Nah kalau untuk dari G-Form itu tuh dijadiin kajian juga sama Risbang, dibentuk oleh Risbang. Berarti dibantu oleh kita nih, Iya Cak. betul, ini mereka tuh ngebantu aspirasi banget. Nah udah dikaji kayak gitu tuh nanti kita sampaikan. Karena nanti tuh pasti ada yang namanya temu dekan dan sama ada paling juga ngobrol-ngobrol juga sama LAK sama kemahasiswaan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa FKS gitu. Berarti kayak gitu, Ca. Berarti nggak cuman jadi kita ngisi kotak suara doang, pastinya udah dipertimbangkan matang-matang ya, mau disalurkan ke siapa, gimana cara ngolahnya dan lain-lain. Oke, lanjut Ca, pertanyaan keempat nih. Boleh, pertanyaan keempat. Kalau dari pengalaman kakak sendiri ya sebagai badan aspirasi, seberapa besar sih pengaruh fungsi aspirasi buat ngubah kebijakan kampus itu? Inilah ya pentingnya yang namanya bersuara. Betul. Kalau misalnya kalian diam-diam aja, nggak akan ada impact, nggak akan ada perubahan. Betul. Makanya kalau memang kalian ada keluhan, ada apapun itu, mungkin terkait dosen, terkait fasilitas ataupun akademik, itu tuh bisa banget kalian aspirasiin ke badan aspirasi gitu. Dan nanti juga bakal kita sampaikan. Dan mungkin kalau misalnya apalagi untuk mahasiswa-mahasiswi angkatan 22 nih yang lagi skripsian tuh kemarin tuh banyak banget keluhan terkait DE, terus terkait laporan magang. Itu tuh kita tampung dan akhirnya apa? Kita ngadain rapat sama LAK untuk kayak mengadakan sosialisasi. Dan makanya itu banyak-banyak berkeluh aja nggak apa-apa, biar ada impact. Iya, Gitu. biar tersalurkan. Iya. Ya, waduh. Kalau misalnya kalian nggak ngisi juga, ya kalau kita juga nggak bisa. bantu. nggak bisa Problemnya akan bantu. berhenti di situ. Betul, berarti kan sekeren itu ya badan aspirasi untuk menyuarakan. Nah itu juga menjadi pertanyaan terakhir kita untuk badan aspirasi. Nah tapi sebelum kita menutup akhir podcast ini, Ca, aku mau nanya dulu nih, kira-kira dari badan aspirasi nih untuk kinerja dari MKD dan juga lagi sejauh ini kayak gimana nih biar teman-teman tuh bisa menilai juga nih, seperti menurut Kak Raisa dari Badan Aspirasi kira-kira gimana nih kinerja mereka berdua sejauh ini. Oh, jadi ngomong langsung depan orangnya nih. Takut unek-uneknya keluar semua. Oke, kalau yang pertama itu aku mau apresiasi banget buat Legis karena kemarin tuh sukses banget perfaknya. Karena bikin peraturan buat di satu fakultas itu bukan suatu hal yang mudah ya. Benar, Harus sulit dipikir-pikir itu. secara matang karena biar nggak merugikan banyak pihak. Netral gitu. Terus kalau untuk MKD ini keren banget, tau nggak, menjaga keharmonisan internal DPR. Sejauh ini Kerja keren banget 24 jam per 7 mereka. Dari open recruitment sampai demis lagi tuh mereka tuh kerja Selalu terus. ada Dari open recruitment sampai open recruitment lagi tuh kerja terus sampai berkeluh kesah juga ke siapa kita kalau ke MKD. Betul banget. Waduh, berarti teman-teman semua yang ada di HP tersebut yang sedang nonton kita nih, nah
Berarti badan-badan di DPM ini berimpact masing-masing dan punya fungsinya masing-masing sendiri, terutama Legis dan Aspirasi dan juga MKD. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk hari ini, podcast hari ini. Apakah ada closing statement dari perwakilan? Mungkin dari Legis? Dari Legis, jangan jadi manusia apatis teman-teman, manfaatkan segala fasilitas yang ada di fakultas kita dan juga aktif aja lah yuk, kita sama-sama siswa sebagai agent of change, bikin perubahan yang benar impactful ke sekitar kita, seperti itu. Waduh, Keren keren banget. banget ya. Boleh kita applause dulu. Apalagi satu ini keren banget. Menyala apinya. Menyala. Nyalakan Oke, cukup sampai di sini Cukup dulu. sampai sini ya. Boleh? Ini saya Reno Dwi Arianti selaku Kepala Badan Riset dan Pengembangan, Aku Garis Putri Madinah sebagai Wakil Kepala Badan Riset dan Pengembangan. dan narasumber kita ada dari MKD Mardina, ada juga Safira dari Legis, dan juga ada Karaisa dari Aspirasi. Kita tutup untuk part 2 kali ini. Kita tunggu apakah ada part selanjutnya atau sampai di sini dulu. Iya, benar. Penasaran kan dengan Badan Riset dan Pengembangan selanjutnya? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.